Bagi pemilih DPK, KPPS 5 meminta pemilih menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik, dan apabila pemilih telah memiliki KTP elektronik pada domisili di tempat baru dan tidak terdapat dalam DPT pada TPS sesuai KTP elektronik, ya. Nah, di sini tertera ya, apabila pemilih yang telah mendatangani C daftar hadir namun meninggalkan TPS dan sampai dengan waktu pemungutan suara selesai pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan pemberian suara, ya. Bagi pemilih kategori DPTP dan DPK yang belum tercantum namanya, KPS 5 meminta pemilih menuliskan nama pemilih, ya, dan jenis disabilitas yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir, ya. Ini simulasi untuk disabilitas. Setelah absensi oleh KPPS 5, pemilih dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan, ya. Jadi setelah masuk kita lanjut ke KPPS 4 dan KPPS 5, setelah itu kita menunggu. KPPS menyiapkan dan mengatur tempat duduk pemilih paling sedikit 25, ya, 25 kursi paling sedikit, ya. 5 tempat duduk dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi pemilih disabilitas, hamil, membawa balita, usia lanjut, dan lain-lain, ya. Jadi prioritas, ya. Pemilih menuju meja KPPS 1, 2, dan 3 untuk menerima surat suara tentunya, ya. KPPS 2 menerima dan mengurutkan C pemberitahuan KPU model A surat pindah memilih KPU dan KTP elektronik atau suket sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara 5 surat suara, ya. Ketua KPPS memilih pemilih sesuai antrian dan mendahulukan pemilih berkebutuhan khusus, orang tua atau ibu hamil untuk melakukan pemberian suara, ya. Jadi prioritas orang-orang yang paling utama, ya. Ketua KPPS menyiapkan dan mendatangani surat suara, ya. Jadi sebelum kita mengasihkan 5 surat suara, KPPS harus mendatangani. Menyiapkan surat suara dapat dibantu oleh KPPS 2 dan KPPS 3 dengan menuliskan nomor dan alamat TPS, ya. Jadi ketua dibantu oleh anggota KPPS 2 dan 3. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih, ya. Untuk pemilih, ya, ketua itu mengarahkan misalnya ibu hamil, ya, itu diarahkan. Ketua KPPS menyampaikan kepada pemilih untuk memeriksa surat suara sebelum dibawa ke bilik suara serta mengingatkan pemilih tidak membawa handphone atau alat perekam lainnya ke bilik suara, ya. Jadi dilarang membawa HP, ya. Kemudian setelah kita cek, ya, pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pemberian suara dengan cara mencoblos dengan alat yang disediakan. Surat suara dibuka dan dicoblos, ya. Jadi masing-masing pemilih itu mencoblos 5 surat suara, ya. KPPS 3 mengumumkan C pemberitahuan KPU model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara, ya. Lanjut untuk pemilih menuju KPPS 6 dan 7, ya. Jadi memasukkan setelah selesai memberikan suara, pemilih melipat kembali surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai jenis pemilu, ya. KPPS 6 mengarahkan, ya, jangan sampai salah. KPPS 6 mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu, ya. Jadi jangan sampai salah, kalau salah satu repot, ya. KPPS itu meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta hingga mengenai seluruh bagian kuku sebagai tanda sudah memberikan surat suara atau sudah mencoblos, ya. Pemilih keluar dari TPS, ya. Jadi alurnya seperti ini, ya. Hingga mencelupkan jari hingga kuku, kemudian keluar, ya. Petugas KPPS melaporkan jumlah suara yang tersedia dan mengatur keseimbangan jumlah pemilih dan surat suara dengan cara Ketua KPPS melaporkan jumlah surat suara yang masih tersedia kepada PPS pada pukul 12, ya. Lanjut yang lain bisa dibaca, ya. Tepat pukul 1, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperlukan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan dicatat hadirnya dalam daftar hadir atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk memilih atau mencoblos. Kemudian Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS, ya. Jadi untuk mulai penghitungan suara itu jam 1, ya. Lanjut untuk panduan pendamping pemilih disabilitas, ya. Ini disabilitas, Ketua KPPS memberikan kesempatan pemilih disabilitas dapat didampingi oleh pendamping, ya. Pendamping pemilih disabilitas mengisi dan mendatangani formulir model C pendamping KPU, ya. Baik itu tunanetra atau orang yang sedang sakit, misalnya sakit stroke, ya, itu harus didampingi, ya. Nanti untuk pendamping itu bisa mendatangani
C. Pendamping. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan, ya. Jadi bisa cek di sini untuk poin 1, 2, 3. Bapak Ibu bisa di stop dulu videonya, ya. Jadi tertera ada 3 poin, ya. Bagi pemilih disabilitas, ya, dapat memberikan suara, ya. Selanjutnya untuk panduan pelayanan pemilih disabilitas, ya. Jadi untuk panduan pelayanan pemilih disabilitas. Yang pertama, disabilitas netra, ya. Jadi untuk panduan disabilitas netra, sentuh pundak atau tangan pemilih disabilitas saat hendak memulai pembicaraan, ya. Jadi kita sentuh aja pundaknya. Tanyakan pada pemilih tunanetra tersebut apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos, ya. Tentunya pasti, ya. Perkenankan mereka untuk menggenggam lengan Anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau sebelah kanan Anda, ya. Selanjutnya untuk menunjukkan posisi benda-benda gunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam. Misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti di sebelah kiri, ya. Saat mempersiapkan pemilih tersebut untuk duduk, bimbing tangannya ke sandaran atau lengan kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri, ya. Jadi diarahkan untuk yang netra. Saat menggambarkan berbagai benda, gunakan kata-kata yang lugas dan tepat. Hindari kata yang samar seperti ini, itu, di sana, di sini. Itu harus dihindari. Harus yang tepat, ya. A, B, gitu. Disabilitas daksa, ya, untuk panduan disabilitas daksa. Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada penyandang tuna daksa apakah mereka membutuhkan bantuan, ya. Kalau misalnya butuh bantuan, pendamping membantu. Biarkan mereka berpegang pada Anda jika kaki mereka kurang stabil, ya. Selanjutnya, jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama, misalnya lebih dari 1 menit, sesuaikan posisi Anda saat berbicara dengan tunadaksa, ya. Jadi semuanya ada panduannya, ya. Tawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu agar mereka bisa bergerak dengan leluasa, ya. Lanjut, bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu kepada pengguna bagaimana caranya, ya. Kecuali kalau Anda sudah tahu, ya. Saat membantu mendorong kursi roda, perhatikan dan hindari rintangan, selokan atau lubang yang mungkin ada di depan. Hindari jalan atau bidang yang berlubang atau berbatu-batu, ya. Jangan sampai gerunjulan, ya. Kalau bahasa Jawanya gerunjulan. Penanganan kejadian khusus tertentu yang terjadi di TPS, ya. Penanganannya gimana, ya? Orang dengan KTP elektronik di sebelah DKI Jakarta memaksa memilih tanpa memiliki form A pindah memilih, ya. Tidak memiliki form A pindah memilih. Tindakannya, pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara di TPS. Ini tindakannya, ya. Kemudian pemilih DPK memaksa memilih tidak sesuai alamat domisili KTP elektronik, ya. Pemilih daftar pemilih khusus, ya. Tindakannya, pemilih tidak berhak memberikan suara di TPS tersebut, ya. Tidak berhak memberikan suara di TPS tersebut. KPU menjelaskan bahwa pemilih DPK dapat menuju TPS yang sesuai dengan domisili yang tertera di KTP elektronik. Ini adalah DPK, ya. Pemilih yang terindikasi sudah melakukan proses pemberian suara, tindakannya, pemilih tidak berhak memberikan suara di TPS. Itu melanggar, ya, tidak boleh sama sekali, ya. Makanya harus jeli. Pemilih meminta menukar surat suara rusak atau keliru coblos. Pemilih meminta, ya, tidak kan? Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPS. Maksimal hanya 1 kali, ya, salah coblos atau salah, ya. Tindakannya, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut harus dicatat dalam berita acara, ya. Tindakannya, penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 kali, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 kali, hanya 1 kali. Pemilih DPT datang di atas jam 12, ya. Tindakan, pemilih dapat memberikan suara pada TPS tersebut. Jadi boleh, ya, sebelum dimulai pemungutan suara. DPK datang antri 5 orang dan datang di atas jam 1.
ya seharusnya jam 1 sudah mulai. Tindakannya memberikan kesempatan pada pemilih DPK selama sudah berada dalam antrian sebelum paling lambat pukul 1. Bisa berarti ya. Yang selanjutnya ya, saksi datang terlambat ya, maksimal itu setengah jam ya. Tindakan saksi diperbolehkan masuk TPS dengan menunjukkan surat mandat ya. Intinya untuk saksi itu harus ada surat mandat ya. Pemilih DPK datang sebelum jadwal jam 10 ya. Tindakannya, ketua kami menjelaskan kepada pemilih tersebut untuk datang kembali ke TPS jam 12. Jadi prioritas pertama itu adalah DPT ya. Selanjutnya untuk persiapan penghitungan suara ya. Jadi ketua KPPS membagi tugas KPPS untuk persiapan penghitungan suara. Tentunya untuk memulai penghitungan suara itu pukul 13 waktu sempat ya. Menyusun ulang tata letak meja dan kursi TPS ya. Karena di sini kita mau menghitung ya. Mensesuaikan kotak suara agar mudah disaksikan semua orang di tengah lokasi ruangan ya. Jadi kita sejajarkan kotak suara, kemudian KPPS menyiapkan dan memasang formulir model C hasil pada papan yang tersedia ya. Ini adalah tugas-tugas KPPS. Lanjut, pihak yang ada di dalam TPS hanya anggota KPPS, saksi dan pengawas TPS ya, yang ada di lokasi TPS. Lainnya di luar semua. Pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat di tempat di luar TPS. Ingat ya, ingat. KPPS menyiapkan dokumen salinan DPT A daftar pemilih KAPKO ya. Kami menyiapkan dokumen salinan DPT ya. Selanjutnya KPPS menyiapkan dokumen C daftar hadir DPT, DPTP, DPK dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Kami memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos ya. Jadi kita beri tanda silang ya. Tanda silang pada bagian luar surat suara yang mengandung nomor dan alamat TPS serta tanda tangan ketua KPPS dengan spidol atau ballpoint ya, yang jelas ya. KPPS menghitung jumlah surat suara yang terdapat di luar kotak suara ya, dihitung. A. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu itu harus diikat pakai karet ya, dipisah-pisahkan ya. Selanjutnya jumlah surat suara rusak atau keliru coblos untuk masing-masing jenis pemilu dipisahkan ya, ditandai pakai spidol ya. Selanjutnya untuk pelaksanaan penghitungan suara. Untuk penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca ya. Nah, perhitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara Presiden Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota ya. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan atau KPPS ke-7 melakukan pembukaan kotak dan menghitung jumlah surat suara ya. Dibantu oleh KPPS 6 dan 7 dengan A. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir ya. Jadi harus transparan sekali ya. Kemudian mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS ya. Jadi ditumpahin semua, habisin ya. Yang ketiga, menghitung dan mencatat jumlah surat suara dan memberitahukan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat atau pemilih ya, tunjukkan ya. Lanjut, proses penghitungan suara ya. Bab terakhir ya. Jadi KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir C hasil jumlah data pemilih tetap DPT, jumlah pengguna hak pilih, data penggunaan surat. KPPS kedua membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS ya. Jadi dibantu oleh KPPS 1 dan 2 ya. Ketua KPPS memeriksa tanda coblos menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah dengan suara yang jelas ya. Yang jelas dan lantang tentunya. Kriteria suara sah pemilu presiden dan wakil presiden ya. A. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, tanda coblos pada nomor urut foto nama salah satu pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik dalam sebuah suara ya. Ini masih pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ya, surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS pasti itu. B. Tanda coblos pada nomor pada kolom yang disediakan ini yang sah ya. Kriteria suara sah pemilu anggota DPD, surat suara tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perseorangan ya. Ini sah.
KPS ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu dalam bentuk turus atau tally dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca, ya seperti itu ya. KPPS kelima melipat surat-suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS, ya, ini tugas KPPS 5 ya. Kemudian untuk KPPS yang keenam dan ketujuh menyusun, mengelompokkan surat-suara dan sah dan tidak sah dan mengikat dengan karet. Ya, ini KPPS keenam dan ketujuh ya. Melipat dan mengikat dengan karet ya. Formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU ya. Ini formulir C kejadian khusus ya. KPPS dan saksi mendatangani formulir C hasil ya. Jadi ditandatanganin semua dari 7 KPPS dan saksi serta pengawas. Formulir C hasil yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan difoto menggunakan aplikasi Sirekap. Tapi ya sampai saat ini masih susah untuk aplikasi Sirekap ya. Lanjut ya, yang selanjutnya formulir model C hasil PPWP ya, presiden dan wakil presiden. Ini formulir model C-nya ya. Nanti kita bahas untuk per model, per formulir ya, kedepannya atau next video ya. Formulir model C hasil DPR. Ini bentuknya seperti ini ya, DPR. Formulir model C hasil DPR ya. Lanjut ya. Formulir model C hasil DPD ya. Formulir model C hasil DPD. Kita nanti untuk kedepannya kita bisa bikin tutorial ya untuk pengisian formulir ya. Formulir model C ya. Ini model C hasil DPRD provinsi ya. Jadi hampir sama ya. Buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK ya, tentunya tahu ya. Kita belajar bareng ya. Sekarang untuk pembuatan salinan ya, tentunya di TPS kita siapin printer ya. Setelah formulir model C hasil didatangani, Ketua KPPS mengisi formulir model C hasil salinan ya. Selanjutnya untuk yang B, KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS ya. Jadi di scan ya, di scan diperbanyak. Jika KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik ya. Ketua dan anggota KPPS mendatangani formulir model C hasil salinan dan C hasil salinan hasil penggandaan serta ditandai oleh saksi yang hadir ya. Selanjutnya untuk yang D atau keempat, KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir model C salinan ya. Ini model C hasil salinan PPWP-nya ya. Hasil salinan formulir model C hasil salinan ya. Hasil salinan DPR ya. Nih ya. Jadi buat anggota KPPS ya, baik ketua ataupun anggota, kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya, dan semoga diberi kelancaran ya, tidak ada masalah dan dimudahkan dalam menjalankan tugas ya, amin ya. Ini formulir model C hasil salinan DPRD provinsi ya. Nanti insya Allah kita update ya, karena untuk waktu pemilihan umum itu masih 15 hari lagi. Ini di luar kotak suara ya, KPPS wajib menyampaikan satu rangka formulir C hasil salinan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel ya pada hari dan tanggal pemungutan suara diumumkan ya. Hasil pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Ini yang nantinya dikembalikan ke PPS ya. Dibungkus atau dimasukkan ke dalam amplop. Isi kotak PPWP ya, penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS ya. Di sini ada beberapa poin ya, formulir dalam sampul C hasil ya, banyak. Nanti ya Bapak bisa di stop videonya. Ini jenis sampulnya, sudah tandanya itu sudah masing-masing. Sampul formulir C hasil salinan, hasil kejadian khusus dan hasil C pendampingan.
Ini jenis sampulnya, surat suara sah, ya. Ini surat suara tidak sah, surat suara rusak atau keliru coblos, surat suara tidak digunakan, ya. Jadi masing-masing nanti sudah ada sampul dan bagian masing-masing. Di kotak, isi kotak DPR, ya. Sampul berisi surat suara sah DPR di sini tertera, ya. Sudah ada amplop coklatnya, ya, yang nantinya buat tempat untuk surat suara sah, tidak sah, dan tidak digunakan, ya. Jadi penyampaian isi kotak, isi atau di luar kotak itu disampaikan oleh PPK melalui PPS, ya. Ini isi kotak DPRD provinsi, masih sama, sampul berisi surat suara sah DPRD provinsi yang kedua, ketiga, keempat, dan ini adalah formulir surat pengantar berita acara, ya. Formulir surat pengantar KPPS ke PPS, ya. Surat pengantar KPPS ke PPS, ya. Jadi kotak suara disegel dan diserahkan ke PPK melalui PPS, ya. Jadi disegel kembali, ya, dimasukkan kembali yang sudah dicoblos yang tidak digunakan, ya. Kotak suara disegel dengan tepat, ya. KPPS pasti mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, ya. Ini sudah pasti harus diumumkan. PPS pasti mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh dengan mendapatkan formulir C hasil salinan di tempat umum pada kelurahan.